Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sekali kita pada kesempatan yang berarti ini dapat hadir bersama-sama dalam majelis kita, yang insyaallah ini adalah upaya kita untuk bersama-sama memperbaiki diri dalam rangka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia. InsyaAllah salah satu keutamaan dari bulan Ramadan adalah kita dilatih untuk memperbaiki diri kita, untuk menata hati kita. Dan tentunya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan dalam bulan Ramadan ini. Khusus mengenai hati yang kita latih dalam bulan Ramadan ini akan menjadi topik diskusi kita pada malam hari ini, yang InsyaAllah nanti akan kita bahas dari beberapa sisi. Berbicara masalah qalbu atau hati tampaknya sering menjadi bahan pembicaraan, tetapi barangkali hal yang sering dibicarakan ini tidak sederhana ketika kita kupas, karena hatilah yang akan menentukan segala perilaku manusia. Dan ketika kita membahas masalah hati, itu akan memberikan kesadaran bagi kita untuk bagaimana kita menata hati kita, bagi diri kita, sehingga kita dapat berkarya lebih baik lagi, kita dapat beribadah lebih baik lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kami persilakan kepada bapak-bapak yang akan memulai untuk membahas masalah yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini, yaitu masalah hati. Yang pertama kami silakan kepada Pak Andi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba untuk membuka diskusi kita malam hari ini. Karena tadi Saudara Sasmika telah membuka dengan bagaimana qalbu atau hati manusia. Hati itu bahasa Indonesia, qalbun bahasa Arab. Tapi ada satu kata dalam bahasa Inggris yang hampir sama bunyinya dengan kata hati dalam bahasa Indonesia, yaitu heart. Kalau orang Indonesia bilang hati itu adalah yang ada di sebelah perut kanan bawah ya. Tapi kalau orang Inggris bilang heart, itu adalah jantung, sebelah dada kanan, sebelah kiri. Bentuknya beda, fungsinya juga beda. Tetapi orang Indonesia memang bagus di dalam hal ini. Sering orang Indonesia bilang jantung hatiku. Nah, itu jadi sudah malah menggabungkan antara hati dan jantung. Tetapi sebetulnya pembicaraan kita pada malam hari ini, saya pikir bukan di situ letaknya. Walaupun Rasulullah memang mengatakan bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Beliau mengatakan inna fi jasadi mudghah, iza salahat salahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia. Dan apabila segumpal darah itu buruk atau jahat, maka buruklah seluruh tubuh manusia. Kemudian Rasulullah memperingatkan kepada kita, ala wahyal qalb. Ingat,
yang namanya segumpal darah yang merupakan sentral terhadap jasad manusia itu tadi, ingat itu adalah qalbun atau hati manusia. Kalau kita tilik dari ajaran-ajaran agama apapun sebetulnya, maka apa yang disebut dengan hati ataupun qalbun ini menjadi sangat sentral di dalam peri kehidupan manusia. Dan itu membuktikan kebenaran daripada sabda Rasulullah tadi. Bahkan Allah menurunkan Al-Quran. Sebentar lagi mungkin ada nuzulul Quran. Allah menurunkan Al-Quran itu pun diantaranya adalah untuk menjadi obat bagi penyakit hati. Coba mungkin nanti Pak Fatauddin dilihat, atau yang membawa Al-Quran dilihat Quran surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu suatu ajaran dari Tuhanmu, ya, mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi segala penyakit yang ada di dalam hati manusia. Wahudan, dan kemudian petunjuk, warahmatul lil mu'minin, dan juga Al-Quran itu adalah rahmah bagi orang-orang yang beriman. Nah, mungkin pertanyaannya adalah mengapa sampai Allah mengatakan bahwa Al-Quran suatu ajaran yang terangkum di dalam suatu kitab suci yang namanya Al-Quran itu bisa menjadi syifa'ul lima fis sudur. Karena berdasarkan tilikan sejarah dari sejak zaman manusia Adam sampai kepada sekarang ini, ternyata hati itu adalah suatu zat atau sesuatu yang ada dalam tubuh manusia yang paling sering dihinggapi penyakit, yang itu akan menyebarkan penyakit, memberikan energi negatif kepada diri manusia itu ataupun kepada orang lain dan kepada seluruh alam semesta. Bahwa hati manusia itu justru merupakan sumber penyakit. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 Allah mengatakan fi qulubihim marad fazadahumullahu maradan walahum azabun alim bima kanu yakzibun. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, dan lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Jadi Allah menjadikan hati manusia itu memang betul-betul sentral di dalam kehidupannya, di dalam beribadah, di dalam melakukan segala hal baik untuk duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itulah Allah benar-benar mewanti-wanti ini bahwa Al-Quran itu diturunkan adalah untuk mengobati penyakit yang ada dalam hati. Penyakit itu apa? Saya kira kita tahu semua. Dari yang paling besar penyakit hati itu adalah syirik. Kemudian dari mulai syirik, terus kemudian kufar ataupun menolak kebenaran, kemudian sampai kepada nifak atau munafik, hasad, dengki, kemudian terus kehendak untuk fitnah, ghibah, namimah, dan seterusnya. Penyakit-penyakit itulah yang diobati oleh Al-Quran. Dan oleh karena itulah maka wajar bahwa di dalam Al-Quran pun Allah menciptakan hati itu terakhir di antara 3 indera yang diciptakan oleh Allah, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Itu yang paling akhir. Coba kita lihat urutan penciptaan manusia, ya. Bahwa di dalam Al-Quran, tolong nanti Pak Fatauddin dilihat, bahwa Allah itu menciptakan manusia pertama kali itu adalah dari sam'ihim wa ala absorihim wal afidah. Jadi pertama kali adalah pendengaran. Seorang bayi yang dikeluarkan dari kandungan ibunya, pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah pendengaran. Maka walaupun dia belum melihat, kalau kita azani, mereka itu bereaksi gitu. Maka Rasulullah
mensunahkan agar kalau seorang bayi baru lahir diberi adzan atau diadzankan di telinganya, karena memang bayi yang baru lahir itu pertama kali mendengar. Wa ala absorihim, dan kemudian absoru wal absoru apa penglihatan ya, setelah pendengaran penglihatan. Wal afidah artinya hati nurani. Inilah yang terakhir, dan penciptaan penyempurnaan afidah ini berproses, bukan memerlukan waktu yang singkat, berproses dari semenjak dia dikandung sampai nanti akil balik. Sehingga ada tahapan seseorang yang dalam balita, terus kemudian setelah balita ada mumayyiz namanya, yang bisa membedakan antara yang baik dan buruk, dan seterusnya sampai kepada akil balik, yang dianggap Allah telah matanglah manusia afidahnya, hati nuraninya untuk memilih yang baik dan yang buruk. Sehingga begitu proses penciptaan hati nurani ini begitu panjang dikehendaki oleh Allah dalam rangka untuk mempersiapkan diri manusia untuk menghadapi, memilih yang baik dan yang buruk. Itulah kira-kira sekelumit mengenai hati nurani. Mengapa sebetulnya disebut nurani? Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hati manusia itu ibarat cahaya mata, nurani. Mengapa demikian? Menurut Al-Ghazali, hati manusia itu ibaratkan adalah sebuah pelita atau sebuah lampu yang ada di dalam tabung kaca. Bayangkanlah lampu lampu teplok yang ada kacanya itu. Nah, lampu itu akan terus bersinar kecuali bahwa minyaknya memang harus terus ada atau sumber-sumber energinya harus ada. Yang paling utama adalah bahwa lampu teplok itu adalah melindungi lampu cahaya ataupun api lampu itu tadi dari hembusan angin sehingga tidak padam. Dan lampu itu juga menerangkan cahaya lampu itu. Kaca itu menerangkan cahaya lampu itu. Kalau kaca itu bersih, maka cahaya lampu itu akan semakin berpendar, semakin bersinar. Tetapi kalau kita tidak rajin membersihkan kaca itu tadi, maka makin lama makin hitam oleh jelaga atau langesnya, makin lama makin tertutupi, dan makin lama makin gelaplah hati atau cahaya itu. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim khisawah. Maka Allah menutup hatinya dan kemudian pendengarannya dan matanya dengan ditutuplah oleh Allah. Nah, itulah dia. Maka seorang beriman haruslah terus membersihkan hatinya, membersihkan kaca yang ada, yang melingkupi lampu tersebut, sehingga lampu atau cahaya lampu itu tetap bercahaya, atau hati manusia itu tetap menyinarkan cahaya, memberikan energi yang positif baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Nah, saya kira dari situ mungkin akan silahkan ada tanggapan dan sebagainya. Itulah dari saya. Silakan. Terima kasih Pak Andi. Jadi Bapak sekalian, dari yang disampaikan oleh Bapak Andi tadi, bahwa hati itu adalah sentral dari setiap aktivitas sebagai manusia. Hati adalah sumber energi, tetapi justru yang sering terjadi adalah hati juga menjadi sumber penyakit. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini salah satunya adalah sebagai obat untuk penyakit-penyakit hati. Dan ketika kita mengharapkan hati itu menjadi satu sentral, menjadi satu cahaya bagi kehidupan manusia itu sendiri, yang sesuai dengan namanya tadi, kalau disebut hati nurani itu sebenarnya adalah dari arti kata cahaya mata, artinya bahwa bagaimana hati itu bisa menerangi kehidupan manusia. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara kita menjaga hati, bagaimana cara kita membersihkan hati sehingga betul-betul hati itu akan mengontrol setiap aktivitas manusia,
barangkali untuk Pak Fatahudin dan yang lainnya bisa menambahkan bagaimana kita menjaga hati dan juga menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha, demi diri manusia dan segenap kesempurnaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membekali diri manusia itu dengan sifat-sifat fujur, sifat-sifat yang buruk, wa taqwaha, dan sifat-sifat takwa yang akan membangun dirinya. Makhluk itu memang dikatakan lengkap kalau ada dua unsur itu, Pak. Ada unsur baiknya dan ada unsur buruknya. Allah beritahukan bahwa diri manusia sudah dibekali Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat buruk. Katakanlah seperti sifat iri. Memang dibekali Allah, kita ada sifat iri pada diri kita. Ada sifat amarah, kita bisa marah. Itu juga sifat-sifat yang harus kita kendalikan. Apakah marah itu buruk? Memang marah-marah itu termasuk akhlak yang tidak terpuji. Tapi apakah marah ini harus kita bunuh? Tidak. Api amarah ini pun perlu kita pelihara. Di saat-saat agama dihina orang, maka disinilah api amarah yang ada pada diri kita, api jihad kita harus kita hidupkan. Tinggal kita sebetulnya mengontrol jalannya kedua kesempurnaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kita ini. Allah sudah menjelaskan qad aflaha man zakkaha. Sungguh itu adalah qad litahqiq, satu pernyataan yang Allah awali dengan qad litahqiq, bahwa itu menunjukkan berita itu sangat penting untuk diperhatikan. Qad aflah, sungguh akan beruntung, sungguh kemenangan akan didapatkan oleh orang-orang yang hatinya bersih. Sungguh piala kemenangan itu berada di depan mata orang-orang yang hatinya bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan sungguh akan merugi jugalah orang-orang yang mengotori jiwanya. Memang kita perlu dengan hati yang bening untuk menatap kehidupan ini. Saya ya Pak ya, kalau pergi ke perusahaan yang maju, saya lihat ada tulisan melayani dengan hati. Betul-betul saya lihat moto itu merupakan bahasa yang singkat dan padat, tetapi yang terkait dengan nas-nas agama. Jadi barangkali itulah yang perlu kita bersihkan diri kita, supaya kita ini semuanya ikhlas ya Pak. Ikhlas menerima kenyataan ini, dan apapun yang kita dapatkan, dan itu sebetulnya sudah merupakan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah Allah katakan, wa ma taf'alu min khairin tajiduhu indallah. Apapun kebaikan yang pernah kamu lakukan, kebaikan itu walaupun sudah 10 tahun yang lalu, tajiduhu indallah, akan engkau dapati perbuatan baikmu itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan data yang ada pada Allah ta'ala itu ya Pak, betul-betul data yang ahsaynahu fi imamin mubin.
kami pelihara dia di dalam kitab yang sangat jelas. Kadang-kadang ada kan perpustakaan yang sudah tua itu Pak, situ ada teori-teori ilmiah, tapi saking tuanya buku itu nggak boleh lagi dipegang, sudah rapuh. Dan mungkin sekian tahun lagi hancur buku itu. Tapi memang data yang Allah pelihara dari perbuatan kita tidak akan lapuk dimakan oleh zaman dan keadaan, ya Pak. Ya, saya kira untuk sementara itu dulu, ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rab. Jadi dari contoh-contoh tadi juga memang betul-betul kita harus berusaha untuk menjaga dan membersihkan hati kita. Masih ada waktu sedikit, saya beri kesempatan kepada satu orang yang ingin menambahkan. Silakan Pak Didarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah ma'alim yang kami banggakan dan kami hormati. Kalau kita berbicara masalah qalbu, tidak akan ada selesainya kalau hanya dibahas 1-2 jam saja. Namun pada kesempatan pada malam hari ini kami ingin menambahkan beberapa hal mengenai qalbu ini. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Andi Punoko bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa di dada manusia ada segumpal darah. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia itu. Dan jika dia buruk, maka manusia itu pun menjadi buruk pula. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di dalam hati atau kalbu manusia itu terdapat 4 ruang. Yang pertama yaitu yang diinginkan, ingin senang, ingin kaya, ingin bahagia, ingin sukses, aman, nyaman, nikmat, serta cukup, sehat dan kuat. Ruang yang kedua yaitu yang ditakuti, takut mati, takut miskin, takut susah, takut sengsara, takut melarat, takut hina, takut sakit, dan takut lemah. Yang ketiga adalah penyakit hati. Penyakit hati itu antara lain dengki, musyrik, hasud, dendam, ria, sombong, takabur, malas, dan berkhianat. Dan yang keempat adalah kekuatan hati, yaitu meliputi keimanan, takwa, keikhlasan, sabar, jujur, amanah, santun, syukur, ridha, pemaaf, pemurah, dan penyayang. Dari 4 rongga hati yang ada pada diri manusia ini, tentunya kita mengharapkan sekali bisa mempunyai kekuatan yang keempat, yaitu kekuatan hati yang beriman, bertakwa, ikhlas, sabar, dan jujur. Namun demikian, di dalam pembahasan masalah qalbu ini, sebaiknya kita akan kupas satu persatu bagaimana rongga yang pertama tadi, yaitu yang diinginkan, bisa kita capai. Kemudian bagaimana kita bisa mengendalikan rongga yang kedua dan yang ketiga, sehingga kita bisa mencapai rongga yang keempat, yaitu kekuatan hati. Kiranya dari saya cukupkan sekian dulu, kemudian nanti akan kita sambung kembali mengenai qalbu ini. Kami akhiri untuk sementara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eri dan Bapak-Bapak sekaliannya. Memang menarik sekali diskusi kita pada hari ini, tetapi karena waktu juga kita dengan terpaksa harus mengakhiri sesi ini, dan mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan kembali pembahasan mengenai hati atau kolbu ini, sehingga kita lebih semakin termotivasi untuk bagaimana menjaga hati kita, dan kita juga lebih memahami bagaimana kita mengatasi gangguan-gangguan yang ada dalam hati kita. Untuk sementara kita akhiri pertemuan kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.